Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Namaku R. Aktivitas seperti biasa. Kuliah pagi, pulangnya nongkrong-nongkrong dulu dan seringnya pulang malam. Maklumlah, anak laki. Waktu itu, aku biasa pergi kuliah naik bis. Turun dari bis, biasanya lanjut jalan kaki, kira-kira kurang dari 1 kilo. Aku biasa turun di situ karena menurutku lebih cepat melewati jalanan kampung, pinggiran kali, melewati jalanan kosong yang sepi, karena kanan kirinya di tembok sangat tinggi. Entahlah, mau dibuat apa kebun kosong itu. Nggak jauh dari situ, barulah sampai rumah. Sebenarnya bisa saja aku turun dari bus, lanjut naik angkot, tapi jalanannya terasa semakin jauh karena memutar. Di pinggir jalan menuju rumah, ada sebuah warkop yang di belakangnya itu ada rumah kecil. Jadi, rumah belakang sebagai tempat tinggal dan bagian depan dijadikan warkop. Lumayan ramai di jam-jam malam kalau aku lewat. Ada beberapa bapak-bapak dan pemuda nongkrong di sana. Makan mie atau sekedar minum kopi, merokok sambil ngobrol-ngobrol. Yang aku tahu, penjaga warkop itu seorang ibu-ibu parubaya yang bicaranya khas logat Jawa. Dan katanya sih, anaknya kuliah di kampung. Entah di mana kampungnya. Aku tidak begitu memperhatikan dan gak penting juga buatku. Suatu hari, aku pulang tidak terlalu malam. Saat melewati warkop itu, tumben banget. Warkopnya tutup. Dan terlihat bagian warkop seperti habis kebakaran. Tapi bagian belakang warkop seperti tidak terbakar. Sudahlah, aku lanjut jalan untuk pulang ke rumah. Di gang dekat rumahku, ada beberapa laki-laki yang nongkrong. Biasalah, mereka memang biasa nongkrong di situ kalau malam. Kadang juga aku ikut nongkrong di situ sambil main gitar dan nyanyi-nyanyi. Aku pun bertanya sama teman-temanku yang lagi nongkrong. Ada yang tahu nggak? Warkop di ujung sana, kok kayak kebakar ya? Iye, tadi pagi kan ada kebakaran di situ. Tapi keburu mati tuh api, jadi nggak ngerembet ke rumah belakang. Oh, yaudah deh, gue pulang duluan dah. Lah, kagak ikut nongkrong loh. Kagak, capek gue pengen tidur. Aku pun pulang ke rumah, makan, mandi, dan tidur. Karena hari ini capek banget. Selain capek sama materi pelajaran di kampus, capek juga seharian warawiri main kesana kesini sama teman-teman. Lama gak ikut nongkrong di gang dekat rumah. Akhirnya aku nongkrong lah. Biasa, ngobrol-ngobrol, main gitar, nyanyi-nyanyi. Terus salah satu teman ada yang cerita lah. Lo tahu kagak? Ada berita heboh di sini. Berita apaan sih? Jarang nongkrong sih lo, sombong. Ribet lo. Buru dah kalau mau cerita. Lo tahu kan, warkop yang kebakar itu? Oh, iya tahu. Kan tiap hari gue lewat situ kalau pulang kuliah. Teman aku pun mulai bercerita. Kalau katanya, ternyata ibu yang punya warkop itu meninggal, terbakar di warung, dan langsung dimakamkan di kampungnya, dijemput sama keluarganya. Rumah dan warkopnya dibiarkan begitu saja. Semenjak ibu warkop itu meninggal, ada beberapa kejadian. Ya, kayak aja, gak semua orang tahu kalau si ibu itu meninggal. Suatu malam, ada seorang laki-laki pulang kerja,
Panggil saja mampir ke warkop, pesan mie rebus dan teh. Warkop itu buka seperti biasa dan ada si ibu warkopnya juga. Tapi ibu warkop ini diam saja, hanya menggelengkan kepala atau mengangguk tanpa mengeluarkan suara. Dibuatkanlah mie rebus dan teh hangat sama si ibu itu. Selesai makan dan minum, si A ini pun membayar dan menunggu uang kembalian. Posisinya A sedang duduk menghadap ke warkop dan ibu itu membelakanginya. Lama banget nunggu uang kembalian. A pun berdiri sambil memanggil si ibu. "Bu, mana kembaliannya?" "Bu, kembaliannya bu." Gak lama, si ibu itu pun menengok ke arah si A. Dengan kondisi mukanya gosong, rambut bagian depannya pun seperti habis terbakar. Si A kaget dan takut langsung buru-buru pergi sambil mendorong motornya. Mungkin saking takutnya si A gak sanggup naik motor, malah didorong. Dan banyak banget kejadian hal-hal kayak gitu. Keesokan harinya dan hari-hari berikutnya, saat aku pulang malam dan melewati warkop, aku melihat warkop itu tutup dan tidak ada apa-apa. Entah kesekian kalinya aku melewati warkop itu. Di malam itu, aku melihat warkop itu buka. Aku tahu dan masih ingat betul apa yang sempat diceritakan temanku itu. Tapi, karena aku usil dan jahil, ya maklumlah, aku melihat yang aneh-aneh dari masih SD. Jadi saat sudah besar itu sudah bukan hal yang aneh buatku. Kebetulan aku merasa lapar, dan aku pun mampir ke warkop itu karena mau tahu dan penasaran apa yang disuguhkan selama ini sama orang-orang yang diceritakan pernah makan di warkop ini, dan ibu warkop berubah jadi menyeramkan saat minta uang kembalian. Aku pun duduk, memesan mie goreng 2 pakai telur dan minumnya es teh. Aku melihat sosok ibu ini ternyata masuk ke dalam rumahnya, mengambil mie dan memasaknya di warkop. Bahkan saat disuguhkan pun itu mie goreng beneran. Tapi ibu itu menyuguhkan teh hangat, bukan es teh. Aku mikir mungkin udah gak punya stok es. Bodo amat, aku gak peduli. Aku langsung makan dan minum. Setelah habis, aku cuma bilang sama si ibu warkop itu, "Besok bu bayarnya." Keesokan harinya saat aku lewat situ lagi, warkop itu buka. Ya sudah, aku bener-bener usil dan jahil. Aku seringlah ke warkop itu. Pesan mie goreng pakai telur, kadang mie rebus. Dan aku tidak pernah bayar. Selalu bilang, besok bu. Aku sengaja tidak bayar karena aku tahu ibu itu bukan manusia. Makanya setiap habis makan aku akan bilang, "Besok bu." Lagian hantu juga buat apa uang? Kan hantu gak butuh uang ya. Aku biasanya langsung pergi tanpa menengok lagi ke belakang. Sampai suatu hari, aku mampir lagi ke situ. Pesan mie goreng pakai telur dan teh. Saat si ibu itu menyuguhkan, aku melihat yang di piring bukan mie goreng atau makanan. Mungkin stok mie di rumahnya sudah habis. Sampai akhirnya, sosok ini menyuguhkan bukan makanan. Percaya ataupun enggak, itulah yang aku lihat. Biasanya ibu itu ambil mie dari rumahnya, dan kali ini saat aku memesan, ibu ini tidak masuk ke dalam rumahnya, melainkan langsung menyuguhkan piring itu. Saat itu aku pun marah. Aku bangun sambil bilang, "Apaan nih? Wah, udah gak bener loh." Aku langsung pergi dari warkop itu. Jujur saat itu sebenarnya aku takut. Tapi aku berusaha untuk tidak kalah sama rasa takut.
Dan saat aku pergi, sosok ibu itu mengikutiku dari belakang. Saat aku berjalan semakin cepat, aku lihat sosok itu sudah tidak ada. Aku pun sesampainya di rumah, mandi dan istirahat di kamar. Kebiasaanku memutar lagu, mematikan lampu sambil tidur. Kadang aku sampai ketiduran sambil mendengarkan musik. Saat aku tiduran di kasur, aku dengar ada suara perempuan. Samar-samar di antara musik yang aku dengar. Ada suara, "Mana uangnya? Mana uangnya?" Saat aku membuka mata, aku pun melihat ada sosok perempuan yang badannya terbakar. Gak salah lagi nih, pasti ini sosok ibu warkop. Aku pun menambahkan volume musik di kamar dan langsung membalikkan badan, menghadap tembok, sambil menutup kepala dengan bantal, berharap sosok itu pergi. Keesokan harinya, saat aku melewati warkop itu, warkopnya tutup. Tapi di depan warkop itu aku selalu melihat sosok perempuan terbakar sambil menengadahkan tangannya, meminta uang. Iya, aku tahu, mungkin sosok itu menagihku karena aku selalu makan tapi tidak pernah bayar. Dan aku dengar juga dari teman-teman nongkrongku, kalau salah satu teman dari kami pernah mengalami kejadian di warkop itu. Panggil saja si B. Saat itu B mabuk berat. Melewati warkop itu dan B mampir ke warkop itu, memesan mie. Karena B sedang mabuk, dia pun makan mie itu. Saat mie-nya tinggal setengah, B pun tersadar kalau di piring itu bukan mie, melainkan seperti sampah atau bahkan makanan-makanan basi. B langsung muntah-muntah dan lari ketakutan. Saat B melihat ibu warkop itu terlihat sangat mengerikan. Lambat laun, aku pun sudah tidak pernah melihat sosok ibu warkop itu. Karena aku sudah lulus kuliah dan disibukkan dengan dunia kerja. Dan aku sudah tidak pernah lewat warkop itu lagi. Sampai belum lama ini, aku pribadi, bukan R ya. Saat aku diceritakan kejadian ini oleh R, aku didatangi sosok ini. Sosok ini bilang, orang ini tuh baik banget. Tapi punya hutang sama saya. Kalau makan di warung saya gak pernah bayar. Orang ini suka makan di warung saya pas saya sudah mati. Jujur aku takut sama suara dan ketawanya. Jujur, mungkin kisah ini benar-benar aneh banget. Aku ataupun R tidak memaksa kalian untuk percaya. Tapi inilah kisah yang terjadi. Inilah yang terjadi, inilah yang dialami oleh R dan beberapa warga yang ada di sana. Dan aku sendiri yang didatangi oleh sosok ini.